Semenjak ada COVID itu harga pakan ternak itu naik hampir setiap bulan atau 2 bulan sekali naik. Nah, karena harga pakan tinggi, makanya kami berusaha mencari jalan keluar bagaimana caranya membuat pakan sing proteinnya tinggi namun harganya murah. Nah, teman-teman yang ternak banyak yang menggunakan limbah mie, limbah roti dan sebagainya. Akhirnya saya membaca di YouTube itu, mempelajari di situ adalah tentang maggot. Kalau saya lihat maggot itu proteinnya tinggi, cara budidaya juga mudah. Oleh sebab itu saya tertarik dengan maggot. Alhamdulillah mulai puasa, bulan puasa yang lalu saya membuat ini biopun untuk tempat maggot. Kemudian saya beli telurnya untuk saya tetaskan. Dari situlah awalnya disebabkan karena harga pakan mahal, kita mencari solusi, memutar otak agar mencari pakan yang relatif murah namun gizinya tinggi. Jadi sementara memang hasil maggot ini saya peruntukkan untuk yang dulu untuk peternak bebek potong, untuk ayam joper, bahkan ayam Arab masih muda saya pakan maggot ini. Jadi membantu pakan, bukan semuanya kita pakai maggot, tidak, tapi membantu pakan 20-30%. Rencana saya kalau nanti sudah besar bisa pakan maggotnya itu 50%. Ini yang kami harapkan, gizinya tinggi, harganya relatif murah. Harga jual saya mendengar harga per kilo itu 7.000 sampai 8.000 rupiah per kilogram. Jadi itulah saya mencoba, saya pakan ini maggot ini, saya pakan dulu menggunakan sayur-sayuran. Saya beli sayuran yang limbah bekas itu, saya beli, saya giling, saya untukkan makan maggot. Namun ternyata limbah yang paling banyak adalah terong. Nah, terong itu ternyata pertumbuhannya agak lama, makanya saya rubah akhirnya menjadi cari bahan pakan yang murah, akhirnya menggunakan mie sama roti yang sudah expired. Itu roti tawar itu kita giling, saya gunakan untuk pakan maggot. Itu bersama blimbing. Jadi kami dengan langganan blimbing bekas atau blimbing sutiran, saya beli dengan harga yang relatif murah, saya campur dengan roti. Itu nilainya protein atau lemaknya tinggi sehingga itu cepat besar. Jadi dari pengalaman itulah akhirnya alhamdulillah sekarang bertambah itu. Jadi ini kandang lalat BSF, Black Shoulder Clay, lalat tentara hitam namanya ya. Jadi ini kandangnya, ini tertutup pakai kasa. Nah, ini ya, jadi ini lalatnya ya. Jadi lalat ini tidak makan, tetapi hanya nyesep air, sehingga hanya disemprot disemprot air. Itu kalau sudah ini maka lalat nanti akan kawin. Nah, di sini ini kawin ini. Nah, ini kawin ya. Jadi itu. Nah, setelah kawin jarak 2-3 hari yang pejantan setelah kawin mati ya. Yang betina 2-3 hari akan bertelur. Nah, telurnya di mana? Nah, telurnya di ini. Jadi ini tempat untuk hinggapnya lalat, tempatnya untuk bertelur di sini, di sela-sela ini. Ya, di sela-sela ini. Nah, contohnya itu. Nah, itu bertelur di sana. Nah, jadi itu bertelur ya di sela-sela kayu ini. Nah, jadi ini banyak sekali lalat. Lah, lalu bagaimana kok menjadi lalat? Jadi gini, maggot yang sudah tua ya, itu kita masukkan namanya prepupa. Prepupa itu adalah lalat yang sudah tua hitam ini, namun masih bisa bergerak. Nah, ini masih bisa bergerak, namanya prepupa. Ini sama ini. Nah, ini prepupa. Nah, ini hampir membuat menjadi pupa. Pupa itu entung atau kepompong. Ya. Kalau ini sudah tidak bergerak, namanya pupa. Ya. Nah, ini dalam waktu 5 hari, nah ini akan berubah menjadi
lalat yang sekarang berkeliaran ini. Jadi ini proses terjadinya lalat BSF, Black Power Play. Jadi itu. Jadi ini prosesnya untuk membuat atau menghasilkan telur diambilkan dari sini, dari ini, ya, dari sela-sela itu. Sela-sela ini akan menghasilkan telur. Nah ini, jadi itu. Nah jadi setiap sore kita ambil nanti sore. Jadi sela-selanya ini telurnya akan terletak di sela-selanya ini. Itu. Jadi yang bawah itu pupa dan prepupa yang bawah ini. Nah yang ini kayu-kayu ini sebagai lalat hinggap di sini, bertelur di sini. Kayu-kayu ini adalah apa namanya untuk hinggap hinggapnya lalat, akhirnya bertelur di sini. Jadi itu kalau sudah bertelur kita bawa keluar, kita tetaskan di luar. Gitu. Ini contohnya ini. Nah ini juga. Nah ini juga bisa ini. Nah ini. Nah jadi ini apa media ini fermentasi antara apa namanya katul bersama ampas kelapa. Nah, kita fermentasi. Kalau fermentasi kan berbau toh, berbau nyengat. Nah inilah kesenangan apa namanya maggot, lalat BSF untuk hinggap di sekitar sini. Nah di sekitar ini akhirnya bertelur. Nah jadi itu proses bertelurnya maggot karena ada pakan atau media yang menyengat baunya, yaitu fermentasi antara apa namanya katul sama ampas kelapa di sini. Dari hasil telur, ya, kita tetaskan semacam ini, ya. Ini kalau dimasukkan di sini 3 hari sampai 5 hari tuntas akan menjadi maggot. Ya, dari telur menjadi maggot lah. Ini caranya gini. Kenapa ini supaya tidak ada lalat. Ini tertutup. Kemudian ini telurnya di atasnya plastik. Nah ini saya sekat plastik. Nah, tujuannya tidak lembab dengan ini, dengan apa namanya media. Ya, ini telurnya di sini. Nah ini umur 3 hari ini sudah menetas ini. Nah ini menetas banyak sekali ini, kecil-kecil. Nah, ribuan ini. Jadi itu. Jadi ini sudah 3 hari, mungkin 2 hari lagi sudah netas semuanya dari telur-telur ini. Itu. Nah di antaranya ini netas setelah umur seminggu. Ini. Nah, ini hampir sama, ini 8 hari. Ini luar biasa ini, coba. Nah ini. Nah ini ya. Ini. Nah, umur 8 hari ini. Banyak sekali ini maggot ini. Nah, ini proteinnya tinggi ya. Proteinnya 40 sampai 45%. Nah. Ayo, Pak. Nah. Jadi ini maggot ini umur kurang lebih 16 hari ini. Nah, ini sudah besar-besar ini. Nah, jadi kalau makanannya bergizi, ya, berproteinnya tinggi, akhirnya cepat besar, ya, cepat besar. Nah, jadi ini. Nah, ini maggot umur sekitar, bentar, saya ambilkan lagi. Ini. Jadi ini makanannya yang terakhir saya beri apa namanya limbahnya sawit atau blendednya sawit ini, agak hitam warnanya. Ini hampir sama, Mbak, ini umurnya hampir sama. Ini luar biasa ini. Nah ini umurnya hampir sama ini, blendednya sawit, ya, umur 16 harian ini. Nah, kemudian ini masih kecil. Nah, ini umur menetas kurang lebih belum ada 1 minggu ini, tapi tidak kelihatan di dalamnya. Itu. Kemudian yang ini menetaskan kemarin, ini belum menetas ini. Jadi telur dari sana dimasukkan sini belum menetas. Ini ya masih kemarin. Jadi sama, ini ada
Nah, ini ada apa namanya? Ada telurnya di dalamnya, tisu, dan ini penyekatnya. Itu. Ya, jadi itu. Kemudian inilah ini. Nah, ini maggot ini saya pakan limbah sawit, akhirnya warnanya hitam. Ini jumlahnya banyak sekali ini. Tapi warnanya hitam. Masih uji coba ini. Untuk sawit mencari pakan yang murah. Kalau roti itu harganya 3.600 per kilo, tapi kalau sawit ini 1.000 rupiah per kilo, sehingga kita mencari substitusi yang murah, tak campur antara roti sama sawit supaya harganya murah. Itu naik-naik gitu ya. Jadi maggot itu lengket, kalau basah bisa naik karena lengket ya. Kalau kering tidak bisa naik, itu nanti dikasih mie atau bekatul sehingga nggak bisa naik sini, karena kalau sudah kering maksudnya nggak basah gini nggak bisa naik. Tuh, ini sama, ini masih kecil ya, masih kurang lebih 5 sampai seminggu, ini masih di dalam. Ini juga sudah. Nah, ini luar biasa banyak ini juga banyak sekali ini. Nah, ini maggot ini. Wah, ya kan? Maggot ini protein tinggi ini. Nah, jadi ini saya berencana untuk memperbesar maggot. Saya gunakan untuk pakan ayam joper maupun bebek potong maupun lele. Jadi tujuan kami ke sana arahnya itu. Pakan murah, proteinnya tinggi. Ya. Pakanannya macam-macam ya. Ada blimbing, ada sayur-sayuran bekas atau blimbing bekas. Kemudian ada kates. Ini kates kita giling. Nah, ini kates yang murah, yang bekas, pokoknya cari yang murah. Ini semuanya dilalap oleh maggot. Jadi ini ya, jadi itu. Nah, ini kates ini kasihkan makan itu. Yang sawah ada yang mundur loh deh. Tapi orang sempat ya. Nah, sing rada garing, sing rada teles rasa, sing tipis. Itu maggot itu pojokan itu. Yang saya gunakan untuk pakan ayam joper. Nah, luar biasa ini. Nah, ya, ini maggot. Ini ayamnya, sudah lihat ayamnya itu, Pak ya. Ini ya. Luar biasa ya. Garin natin. Berapa kali Pak makan ini? 2 kali. Luar biasa kayaknya ini. Nah, sekitar 15 kilo. Berapa ayam Pak? Ya, adanya 15 kilo, ini hari 30 kilo. Seharusnya lebih, tapi kemampuan maggotnya masih sedikit. Nah, ini luar biasa loh. Saya optimis dan yakin, bahkan kami sudah dilihat, maggot kami sudah dilihat oleh Dirjen Sekretaris Dirjen Peternakan, Direktur Pakan, bahkan Ibu Bupati kemarin juga ke sini melihat nyata maggot yang kami itu. Nah, saya yakin masa depannya maggot akan cerah. Karena apa? Karena kita bisa membuat pakan substitusi dengan harga yang murah, namun nilai proteinnya tinggi dan budidayanya juga mudah. Harus hanya kuncinya telaten.